Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update pesan semesta. Untuk hari ini hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku awali untuk angel terapi healing. Jadi ini adalah terapi healing dari para malaikat. Semoga kartu yang muncul atau pesan yang ketarik nih memang relate dengan situasi kamu saat ini ya. Oke, terapi healingnya. Cut your cords. Ask Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive pattern. Cut your cords, memutuskan kabel atau tali gitu ya. Intinya ini yang berhubungan dengan sesuatu hal yang menyakitkan atau masa lalu. Nah, minta malaikat agung Michael untuk membersihkan keterikatan lama pada rasa takut yang berasal dari hubungan masa lalu, dan minta kepada malaikat agung Michael membebaskanmu dari pola yang merusak. Kartu ini muncul karena hal negatif yang terkait dengan hubungan masa lalu mengganggu situasi yang kamu tanyakan. Untungnya energi toksit ini atau beracun ini dapat dengan mudah ditaklukkan dengan bantuan malaikat agung Michael. Malaikat yang kuat akan membebaskanmu dari efek rasa takut. Setiap kali kamu atau pasanganmu mengalami ketakutan dalam hubunganmu, tali yang mirip dengan tali kekang yang terbuat dari pipa berongga akan terikat pada kalian berdua. Nah, ini ibaratnya ya. Kamu mungkin memiliki tali ya, kebanyakan orang memilikinya yaitu keterikatan yang menghubungkan kamu dengan orang tuamu ya, baik yang sudah yang masih hidup atau sudah berpulang. Saudara kandung, kekasih, orang-orang yang pernah kamu bantu ya, seperti sahabat, mungkin murid kamu, klien, dan siapapun yang pernah menjalin hubungan penting dengan kamu. Tali bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dipermalukan. Tali hanya perlu dipotong karena tali dapat menguras energimu dan menjadi penyebab rasa sakit fisik ya. Maksudnya tali ini koneksi. Nah, langkah tindakan yang bisa kamu lakukan: pikirkan pertanyaan atau situasi yang ingin kamu atasi, kemudian ucapkan dengan louder ya, ngomong gini ya, atau dalam hati. Malaikat agung Michael, aku memanggilmu sekarang. Tolong potong tali ketakutan yang telah menghalangi atau mengurasku di masa lalu. Sekarang aku bersedia menukar semua rasa sakit dengan kedamaian ya. Jadi kamu bisa lakukan tindakan itu atau ucapkan itu jika kamu memikirkan orang tertentu selama proses healing ini, atau memutuskan koneksi atau kabel itu tadi ya, kabel rasa takut, yang sesuatu hal yang menyakitkan, atau ingin membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Nah, mintalah kepada malaikat Michael untuk membantumu melepaskan rasa takut dari hubungan tersebut. Kamu akan merasakan tubuhmu bergetar saat tali dipotong satu persatu. Jangan khawatir, kamu tidak dapat memutuskan tali cinta. Jadi yang diputuskan itu hanya ketakutan atau koneksi dengan orang-orang yang toksik ya, yang apa ya istilahnya,
mengganggu kehidupanmu, mengganggu perkembangan spiritual, batin dan juga kebahagiaanmu. Dan ulangi proses ini kapanpun kamu merasa terkuras atau terhalang, karena koneksi itu dapat tumbuh kembali jika rasa takut kembali ke dalam hubungan. Jadi kamu bisa ucapan itu kapanpun, berkali-kali pun ya, untuk membantumu memutus ya tali rasa ketakutan itu tadi. Oke, kita lanjut untuk wisdom message ya, pesan bijak. Nah, ini juga aku harap relate dengan situasimu hari ini sehingga bisa menjadi pencerah, penyemangat ya, dan juga afirmasi positif. Oke, nah, that I am learning that endings are merely beginnings. Jadi jangan down ketika kamu harus mengakhiri hubungan, mau itu hubungan asmara atau pekerjaan gitu ya, bahkan persahabatan. Karena sebenarnya kamu mesti belajar menerima ya, bahwa sesuatu yang berakhir itu justru adalah awal baru gitu. Jadi kamu bayangkan saat ini mungkin kamu sudah, beberapa dari kalian ya, sudah bertemu jodoh sejatimu, cinta sejatimu ya, pokoknya udahlah pasangan yang the best gitu. Kamu bayangkan kalau seandainya kamu nggak berakhir sama mantan kamu sebelumnya, kamu nggak akan pernah bertemu pasanganmu yang sekarang gitu loh ya. Jadi kita mesti pahami sesuatu yang berakhir itu tidak buruk. Justru semesta sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang memang nggak cocok buat kita ya. Nggak selalu dia jahat atau kamu yang jahat, ya udah nggak cocok aja gitu. Semesta punya ribuan cara gitu ya untuk membuat kita harus mengendingkan, menyelesaikan atau bahkan ditinggalkan ya. Karena apa? Sesuatu yang baik akan segera dimulai ya, lembaran baru dalam hidupmu. Pekerjaan juga sama ya. Kadang kita harus mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK, atau kita mungkin juga terpaksa resign bukan karena keinginan ya, tapi karena mungkin ada fitnahan, adu domba. Nah, itu jalannya semesta aja, karena setelah itu kita pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, atau justru malah jadi pengusaha ya. Kamu yang jadi pengusaha wira swasta atau mungkin sudah nggak terikat dengan perusahaan, kalau kamu bahkan sekarang kamu udah sukses, kalau kamu nggak resign dari kantormu sebelumnya juga nggak akan jadi seperti sekarang gitu loh. Jadi ini mungkin kamu yang sudah mengalami, kamu akan bisa berkata, oh iya bener ya gitu ya. Tapi yang baru mengalami, kamu pasti masih bersedih-sedih ya, masih meratapi. Itu sesuatu hal yang wajar, tapi kamu pahami nasihat ini ya, supaya kamu cepat bangkit lagi dan move on. Oke, next. Pesan semesta hari ini. Ya. Eagle Communion. Tentang bersosialisasi, kerjasama. Jadi kita manusia sebagai makhluk sosial ya, bagaimanapun kita masih tetap membutuhkan manusia lain. Sekalipun sometimes memang kita bagus juga untuk sendiri atau menyendiri gitu. Tapi kita ini kan hidup punya tujuan, punya kewajiban ya, bekerja, cari duit. Nah, itu kalau nggak kita berkelompok ya, atau tergabung dalam grup ya, grup teamwork ya, grup apapun ya, itu nggak bisa terjadi. Kita mau sukses terutama dalam karir ya, usaha gitu. Bahkan di lingkungan tempat tinggal kita pun, kalaupun kita nggak senang kumpul-kumpul ya, at least sekali dua kali ya kita mesti berkomunikasi atau ikut berkumpul juga gitu, supaya ya orang-orang di lingkungan kamu atau tetangga-tetangga juga tahu gitu loh tentang dirimu ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut energi hari ini.
energi hari ini. Aku take video ini jam 1 malam ya guys, pokoknya sudah masuk tanggal 20 gitu. Karena kadang kalau pagi aku suka bangun kesiangan, jadi mendingan sebelum tidur aku kerjakan dulu ya, supaya kalian juga ketika bangun pagi-pagi atau subuh-subuh udah bisa dengerin pesan semesta ya. Begitu sayangnya aku dengan kalian. Tapi memang sih kadang-kadang pas udah capek banget ya, aku lagi banyak personal reading, energi terkuras ya, tidurnya kesorean, jadinya bangunnya kesiangan. Oke, ada Page of Swords. Hari ini kamu akan mengetahui ya bahwa ada yang stalkingin kamu, bisa mantan, orang-orang yang lagi berkonflik atau prahara sama kamu, mungkin teman, keluarga, saudara gitu ya, akan terlihat mereka stalkingin kamu. Bahkan bisa juga pasangan, kepo nih sesekali posting apa nih gitu ya, stalking. Terus di pekerjaan ya, mungkin akan ada audit atau pengawasan gitu ya, jadi kamu jangan teledor dan mesti disiplin. Nah, beberapa ada yang berdealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda ya, nih ya, mungkin kamu spend time sama anak kamu hari ini, jadi ini bisa anak kamu, bisa adik gitu, atau kalau di tempat kerja ya, junior kamu kali ya, yang usianya lebih muda dari kamu, atau mungkin jabatannya dia ada di bawah kamu ya, pokoknya ada urusan dengan energi seperti ini gitu. Dan dia maskulin, bisa feminim juga sih, tapi intinya usianya masih muda banget. Cenderung seseorang yang pelin-pelan gitu ya, mungkin kalau di tempat kerja kamu mesti tegas nih sama dia. Cenderung seseorang yang pelin-pelan. Terus juga ini juga adalah gambaran energimu tentang kehati-hatian ya, jadi sebelum kamu menilai, mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan atau membuat sebuah keputusan, kamu coba untuk menengok-nengok dulu gitu ya, observasi, survei, nanya kiri kanan, cross check. Nah ya, aku rasa itu bagus ya, jadi kamu nggak akan menyesali apa yang telah kamu putuskan nanti gitu. Oke. Nine of Wands, energinya hampir sama, dimana hari ini kamu lebih berhati-hati, bahkan cenderung kamu membuat boundaries atau batasan dengan orang-orang tertentu ya, karena kamu nggak mau gegabah, nggak mau sampai sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan ini juga energi kamu yang cenderung kamu nggak mau ngikut urusan orang lain ya, jadi kayak ya jadi pendengar yang baik aja ya, menyimak netizen ya, menyimak aja gitu. Oke, bahkan mungkin beberapa dari kalian ya sengaja menjaga jarak ya, karena kamu merasa kurang dihargai gitu, atau ini kayak kamu ngasih punishment ya, kamu sebelumnya seperti ini sama aku pun juga bisa menjaga jarak gitu. Oke. King of Wands. Hari ini kamu berdealing dengan energi maskulin yang usianya lebih tua dari kamu atau usianya udah matang. Seseorang maskulin yang bijaksana, tegas namun mengayomi ya. Memberikan motivasi tapi tidak dengan mengontrol atau mengekang nih, pokoknya benar-benar sosok yang bijaksana. So bisa jadi orang tua laki, bos kamu ya, pimpinan kamu, atau pasanganmu ya, atau juga bisa yang lagi deket sama kamu, lagi PDKT nih ya. Dan beberapa dari kalian hari ini ada peningkatan ya dalam karirmu, ada yang naik pangkat, naik jabatan ya, atau diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh bos kamu karena kinerja kamu yang memang bagus ya, kamu punya leadership yang bagus sehingga kamu diberi tanggung jawab dan kepercayaan. The Star. Oke.
ada pencerahan, solusi, jalan keluar. Jadi kalau kamu saat ini ngerasa jenuh, stuck, ya, bakal ada sesuatu hal yang bikin kamu bahagia, happy, tersenyum kembali. Dan juga solusi atau jalan keluar ya, yang kamu merasa stuck udah sekian lama nih, akhirnya di langit yang mendung ada bintang. Jadi hari-harimu cerah kembali. Seseorang akan lebih sayang sama kamu, memberikan perhatian dan selalu membantu kesulitan kamu. Ya bisa pasangan, gebetan, bisa juga rekan kerja, atau mungkin juga bos kamu ya. Atau mungkin ada kesulitan di luar pekerjaan ya, kamu dibantu oleh keluarga atau bestie ya. Pokoknya ada aja jalan hari ini ketika kamu mendapatkan kesulitan, dan juga ada hal-hal yang bikin kamu happy. Dan the star ini energi zodiak Aquarius. Jadi mungkin kamu berzodiak Aquarius, atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aquarius. Oke, the Fool. Beberapa menjalani sesi kehidupan baru, seperti menjalani hubungan baru, status baru ya. Yang jomblo jadi berpasangan, yang berpasangan jadi jomblo. Tapi semua itu kamu hadapi dengan nothing tulus ya. Kamu sudah nggak di fase sedih-sedihan lagi, sudah yang benar-benar nothing tulus ya. Dan beberapa ketika kamu ada penawaran ya untuk mengerjakan sesuatu hal yang mungkin belum pernah kamu handle ya, di sini energi kamu nothing tulus ya. Kamu nggak mau berat-berat terbebani sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Nah, ada juga beberapa yang hari ini handle pekerjaan baru, project baru, mempelajari hal-hal baru ya, atau bahkan berkenalan atau dipertemukan dengan orang-orang baru. Nah, yes, kita lanjut. Pesan percintaan, aku tarik dari kartu Romance Angel. Apa pesan dari Romance Angel untuk percintaanmu hari ini? Yes, true love ya. This is the romance of a lifetime. Jadi hari ini waktunya kamu dalam situasi atau dipertemukan atau berada dalam situasi keromantisan bersama cinta sejatimu. Jadi bisa pasanganmu atau seseorang yang dekat dengan kamu saat ini adalah cinta sejatimu, atau kamu akan dipertemukan, atau mungkin kamu sudah bertemu tapi kamu belum merasakan. Nah ya, di sini ada momen-momen romantis yang di situ kamu akhirnya bisa merasakan, oh ini sepertinya cinta sejatiku nih. Ya. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Ya. Healing myself heals my lineage ya. Jadi ini berkaitan dengan karma leluhur atau turun temurun gitu. Nah, di sini kamu sebagai garis yang lebih tua ya, mungkin kamu punya adik, punya keponakan, bahkan ada yang punya anak, bahkan ada yang punya cucu mungkin ya. Kamu harus menyembuhkan diri supaya energi keturunanmu itu juga healing ya. Kalian pasti sering mendengar karma leluhur. Nah, itu kan harus ada yang bisa memutuskan karma itu ya. Jadi misal gini, di leluhur kita gitu ya, nenek moyang kita gitu ya, sering terjadi kawin cerai gitu ya, atau maaf ya, selalu menjadi istri kedua, ketiga, dan itu mulai buyut-buyut ya sampai nenek bahkan orang tua kita terjadi gitu. Nah, supaya nggak terjadi kepada kita dan juga keturunan kita, nah kita mesti healing myself heals my lineage. Menghealing diri sendiri sama dengan menyembuhkan diri sendiri, sama dengan menyembuhkan
keturunan anak keturunan kita gitu. Harus kita cut di diri kita. Jadi kita jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh atas-atasnya kita gitu loh ya. Dan jika saat ini kamu memang merasa terluka gitu, sembuhlah gitu, karena energi kita, aura kita, kalau kita depresi, kita katakanlah kita stres, katakanlah kita nggak tenang ya, anak kita nih juga ikut nggak tenang gitu. Atau apalagi ketika kita melakukan sesuatu hal ya mungkin yang dipandang masyarakat kurang etis mungkin ya, nah itu kita harus cut supaya keturunan kita juga tidak melakukan hal yang sama gitu. Contoh kayak tadi ya, kasus kawin cerai. Nah, putuskan sampai yang di atas kita jangan mengikuti jejak itu. Kalaupun kita pernah gagal, benar-benar ketika kita memilih pasangan baru itu benar-benar pilih, jangan buru-buru. Ya kan pasti sering kali mendengar maaf ya, mungkin orang tuanya sampai nikah 3 kali 4 kali, anaknya juga sama 3 kali 4 kali. Nah makanya yang sudah terlanjur mesti di-cut ya, mesti di-cut. Bukan berarti nggak boleh nikah ya, tapi maksudnya jangan buru-buru dan pastikan dulu. Jadi nggak asal yang penting ada yang lamar mau deh, yang penting nikah aja dulu, kecocokan urusan belakangan. Nah itu akan jadi siklus seperti yang nenek moyang kita gitu ya, atas-atasnya kita, jadinya terulang gitu loh ya. Oke, jadi sembuhkanlah dirimu supaya keturunanmu juga healing ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.